Nah, Jepekers, sekarang saya sudah sampai di Konsina Store Buaran yang sebentar lagi 30 menit lagi saya akan live bersama Konsina. Seperti apa sih keseruan live saya bersama Konsina dan dunia pendaki? Ikuti terus perjalanan saya. Mas, saya dari Jejak Backpacker. Ya. Mau tanya-tanya sebentar nih. Iya, tentang brand Konsina yang ada di sini. Iya. Jadi kalau untuk sekarang ini ada apa namanya, promo apa aja itu, Mas? Kalau untuk promo, kita sekarang lagi mengadakan promo untuk bulan November, Pak. Jadi untuk promonya kita ada diskon 20% untuk all item. Semua item kita diskon 20%. Oh, 20%. All item mulai dari fashion, Keren aksesoris, banget, ya. sampai backpack. Tapi kalau untuk Jejak Backpacker sendiri ini adakah diskon khusus nih? Nah, itu nanti bisa kita atur lah. Bisa diatur lagi Bisa ya. kita atur lagi. Oke. Ya, saya mau lihat-lihat dulu ke sekitar. Oke. Mau pilih-pilih barang dulu, Ya. Mas ya. Oke, sebelum live bareng nanti kita mulai. Oke. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Jadi, Jepekers, ini kaos-kaos seperti ini didiskon sampai 20%. Dan kalian bisa pilih dengan motif yang beraneka ragam. Dan masih banyak lagi tentunya. Kita ikuti terus dan kita lihat lagi. Oke? Nah, kita buktikan nih harga yang ditawarkan oleh Konsina. Bener nggak sih murah? Bener nggak sih diskon 20% gitu? Di sana ada customer nih lagi lihat-lihat. Kita coba tanya. Yuk. Oke, Mas. Perkenalkan, saya Ale dari Jejak Backpacker. Mau tanya-tanya nih seputar Konsina. Masnya dari mana, Mas? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Sama ya sama kita, dari Bekasi juga. Namanya boleh kalau tahu? Gugun Andrian. Gugun Andrian. Jadi Mas Gugun ini dari Bekasi, belanjanya ke Konsina. Buaran. Oh, Iya, Konsina Buaran. Konsina Buaran. Ini mau borong ceritanya atau gimana nih? Nyari Mau tas cari- carrier. Hah? Oh, nyari tas carrier. Ya buat persiapan tentunya ya, buat persiapan naik gunung. Rencana mau naik ke gunung mana nih? Kalau Gunung Kencana sih. Gunung Kencana. Betul. Oke. Mau tanya sedikit, Mas. Kenapa milihnya di Konsina? Nggak brand-brand lain gitu? Apa Nggak sih? tahu dah. Yang pengen beli Konsinanya aja sih. Karena lebih bagus. lebih bagus brandnya ya. Brandnya juga cukup terkenal. Kalau untuk harganya sendiri. Harganya. Soalnya lagi diskon juga sih. Oh iya. Jadi sekarang Konsina itu diskon all item sebesar 20%. Nah, Jepekers, itulah tadi tanya-tanya saya bersama Mas Gugun nih, customer. Ini customer ya, bukan orang dalam. Oke, Mas Gugun, Iya. terima kasih banyak. Silahkan belanja lagi. Kita mau lihat-lihat dulu juga. Konsina TV everywhere. Hey guys, kali ini narasumber kita adalah dari Jejak Backpacker dan dunia pendaki. Nah, ini Mas Ale, di sini Om Badru. Nah, kita akan membahas tentang tren yang akhir-akhir ini adalah apa tadi ya? Dan backpackeran. Backpackeran ya. Dan backpackeran di akhir tahun, termasuk juga di dalamnya adalah trekking di era pandemi, Iya, di terus musim transisi. di musim transisi, terus pemilihan jalur dan gunung. Nah ini karena
ternyata kita kalau cek di beberapa website gunung udah pada ditutup karena udah full book ya. Iya. Nah itu, jadi kalian nggak perlu kecewa di mana nantinya kalian harus mendaki di akhir tahun dan kemudian pemilihan-pemilihan jalur yang berkaitan dengan musim yang hujan mungkin ya, licin dan segala macam. Nah ini pakar-pakarnya yang saya datengin buat kalian perhatikan banget nasihat-nasihat mereka. Ini suhu-suhu kita gitu ya. Oke, mulai dari Om. Ya. Apa dulu nih? Tentang itu Om, trennya. tentang trennya Om. Jadi gini. Kan family kemudian baru keluarga artinya bahwa banyak keluarga yang kemudian baru naik gunung. Nah ini yang perlu kita perhatiin. Mereka tuh kadang nyubi mereka tuh kadang belum paham ada sesuatu yang mungkin perlu safety prosedur, terus peralatan-peralatan mereka harus siapkan begitu Om. Nah. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ale dari Jejak Backpacker. Jadi sekarang ini kan Bang banyak banget nih orang yang mau udah kangen banget kan, pengen naik gunung, pengen wisata, kemana-mana stres ya, dikungkung selama lebih dari 6 bulan ya, 9 bulan apa ya, 9 bulan. Diperpanjang Bang. Transisi diperpanjang lagi. Diperpanjang lagi sama tahun 2020, 2021, 2022. Iya. Jadi mudah-mudahan nih pandeminya cepet punah deh dari muka bumi ini, biar kita semua bisa merasakan jalan-jalan lagi, naik gunung lagi, asik-asik lagi sama teman-teman begitu kan. Jadi kan teman-teman atau keluarga di rumah udah kangen berat nih dengan jalan-jalannya. Jadi ya saran saya persiapkan fisik dulu mungkin Bang ya. Kalau untuk hobinya yang mendaki gunung, ya fisik lah yang utama kan ya. Jadi karena kalau fisik kita lemah ya kita juga nanti bakal merepotkan orang di atas sana. Dimulai dari olahraga jalan di komplek pagi-pagi. Betul. Sholat subuh, jalan di komplek pagi-pagi sama keluarga. Sebelum bener-bener naik gunung, bener-bener naik menanjak gitu ya. Iya. Okay. Betul. Seperti kayak kita nih ya Bang ya. Mungkin kalau Bang Badru mungkin karena dia udah sering naik gunung lah, walaupun pandemi juga tetap gas ya. Gas. Kalau seperti saya kan ya dari Maret, dari awal pandemi sampai Indofest terakhir kemarin itu pembukaan Indofest kan terakhir tuh. Itu terakhir saya naik gunung. Itu juga gunung rendah kan di Papandayan. Jadi kan istirahatnya cukup lama gitu, kita nggak beraktivitas di luar ruangan lagi. Jadi untuk mensiasati itu kita benar-benar harus fit biar nggak kaget. Dia pasti kaget. Kita nanti kalau misalkan naik gunung tiba-tiba gitu kan kita tanpa olahraga, tanpa ada persiapan yang matang gitu, pastinya kita kaget dengan bagian yang biasanya menyerang itu kan bagian kaki ya. Bisa jalan gini. Sampai gini. Biasanya kram gitu ya. Ya bukan kram sih Bang, kalau kita udah lama nggak nanjak digas langsung nanjak itu biasanya kaget ya. Jadi itu sekarang itu seperti yang banyak saya bahas dengan waktu tempo hari dengan dunia pendaki juga kan. Pembahasannya ya emang mengenai ini juga Bang ya, kita harus benar-benar safety lah Bang. Jadi harus sekarang itu kan sekarang dunia digital, Google atau apa gitu. Kalau kita nggak tahu gitu kan, gimana sih gue pengen naik gunung untuk yang awam nih Bang ya, untuk yang pemula mungkin. Saya ini awam banget nih tapi pengen naik gunung gitu. Gimana sih caranya? Ya satu, ya tanya dulu nih mungkin ada yang temennya yang sudah berpengalaman gitu. Dua, kalau emang nggak ada, kita buka Google, ketik aja sana cara naik gunung untuk pendaki pemula atau yang lainnya. Di situ kan pasti banyak banget Bang. Ya berita-berita atau yang lain-lain gitu pasti mengeluarkan statement yang seperti itu gitu. Tapi biasanya kalau membaca doang itu kurang meyakinkan, kecuali pakarnya yang menjelaskan. Harus ada yang lebih berpengalaman Pak. Kalau dibilang pakar, saya tekankan, maksudnya bukan ditekankan ya. bukan pakar juga ya, seperti ya mungkin ya lebih jam terbangnya lah ya gitu. Kalau pakar ya mungkin bukan ya. Kepakar menteri. Iya, sama aja kita semua sama-sama belajar Mas Bang. Jadi kita belajar
walaupun ya saya udah naik sana sini, Ya. tapi saya juga pasti Masih ada yang dipelajari. iya, masih ada yang dipelajari. Ini kita berkali-kali survei market ya, ternyata penjualan tertinggi itu rata-rata segmennya adalah keluarga yang baru akan mendaki. Terus kemudian orang kantoran yang kebetulan juga nggak pernah mendaki. Jadi itu makin banyak di situ. Nah, berarti ini kan trennya antara orang rumahan yang nggak pernah kemana-mana, kemudian berusaha belajar naik gunung. Nah, ini kan orang naik gunung itu kan pasti prepare-nya, manajemen ekspedisinya itu perlu pelajaran yang maksudnya perlu ngerti banget karena kalau misalnya kelaparan di gunung nggak mungkin balik dong. Kalau kecuali kalau di jalan seperti itu kelaparan mungkin nongkrong di Indomaret kan. Nah kan, iklan lagi ya kan. Nah, maksud aku persiapan itu yang mungkin Oh iya. Iya, mungkin dari Siap. bagian dia. Kalau dari bulan Maret kemarin, kebetulan saya juga salah satu pemandu gunung. Nah, bulan Maret udah bener-bener ya trip ya gitu ya, pendakian. Kemarin kita terakhir saya jalan pertama Gunung Jawa Tengah buka itu, saya langsung jalan ke sana. Di pertama Gunung Lawu. Nah itu pendakian bener-bener beda banget Om. Bedanya itu yang awalnya naik gunung itu biasa-biasa aja ya. Bahkan sesama pendaki yang kita belum pernah tuh udah serasa kayak musuh karena ya penyakit pandemi ini ya. Jadi saat pandemi iya, kemarin. jadi kita jaga jarak gitu Jangan ya. deket-deket dong. Iya. Sampai ada yang mau salaman pun serba salah nih. Tapi dapat nomor WhatsApp nggak? Oh dapat dong. Salaman pun kita beda, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang aduh bingung gimana nih. Sangat beda banget di pandemi ini ya. Terus masalah peraturan juga cukup ketat dari kuota gitu ya. Yang biasanya 100% jadi mungkin 50% kemarin gitu. Terus dari masalah perlengkapan juga yang biasa naik gunung, saya pun pribadi yang biasa sebulan 2 kali naik gunung atau 3 kali, pas kemarin cuti 3 bulan, wah bener-bener berasa banget badan kayak loyo gitu Om ya. Saya setiap bulan 3 kali. Iya. Dan Kebetulan emang kerjaannya di Udah terbiasa. Om. Iya, emang tugas mau nggak mau Om. Terus dari awalnya mungkin antara base camp ya ada semprot disinfektan gitu ya, kita baru masuk di base camp, cuman sekarang kayaknya udah enggak juga. Nah yang cukup ketat juga suruh pakai masker tuh kita naik. Itu awalnya kita kita ikutin peraturan, yang namanya peraturan kita ikutin, lama-lama kok ngap banget gitu akhirnya. Anak-anak pun saya bilangin udah kita tetap jaga jarak, cuman kalau pakai masker nggak rekomen banget gitu, nafas terjangkau banget lagi gitu kan, akhirnya kita lepas, kita jaga jarak. udah posisi di gunung itu oksigen tipis, pakai masker, Itu lelah kan. Lelah banget. Akhirnya ya udah saya instruksiin, yuk kita jaga jarak, yang penting ya udah. Jadi selama pandemi ini awalnya itu ya bulan Juli Agustus itu serasa apa ya, teman itu jadi kayak udahlah jangan deket-deket dulu kayak gitu. Tetap kita berteman seperti biasa. Bahkan makan pun saya selalu nih piring warna merah tandain ya nih punya kalian gitu. Jadi nggak sembarangan. Ketika saya nyuci ya udah nih punya bang ini kayak gitu. Nah tapi seiring waktu berjalan sekarang alhamdulillah ya gunung udah mulai dibuka semua ya Om ya. Iya. Cuman peraturannya semakin apa ya, bisa dibilang yang gunung, terutama gunung yang kayak Rinjani, Semeru yang tertinggi banyak teman-teman saya bilang, kita dipaksa jadi atlet gitu ya. Kayak Rinjani kan durasi kemarin terakhir 2 hari 1 malam gitu ya. Semeru pun sama gitu. Mungkin sebagian bisa sampai puncak, mungkin sebagian pulang lagi gitu. Jadi mau nggak mau, jadi atlet kita nih ke Semeru. Gimana maksudnya tuh? Berarti durasi pendakiannya Perpendek harinya. Iya. Mau nggak mau Kita berarti ikutin peraturan. Kalau ikut peraturan, kalau mau muncak berarti harus speednya ditambahin gitu. Dan banyak pendaki yang udahlah nanti aja deh kayak gitu. Tapi tetap ada pendaki juga yang benar-benar udah kangen banget nih gue pengen naik gunung, udah kangen banget nih gue pengen nanjak. Akhirnya yang dipaksain. Mungkin kayak terakhir teman saya bawa tamu, saya untuk tertinggi saya up dulu, main Jawa Tengah dulu. Dia bawa 5 tamu, yang sampai puncak 2, sisanya ya stay di jalan karena nggak kuat. Perhatiin guys, jadi karena pandemi pendakian ditutup begitu lama, terus fisik kemudian menurun, lantas kemudian ketika dibuka durasi pendakian diperpendek, misalnya harus 4 hari, misalnya kalau di Semeru dijadiin 2 hari. 2 hari. Berarti kalau 2 hari, berarti bener-bener maraton banget. Kayaknya nggak sempat buka tenda di Rokebolo. Enggak. Langsung Dari jalan mandi, kaki, langsung naik ke atas jos, pulang lo, hancur, tepar semua. Skim tepar.
Ya, teman senang-senang. Manajemen ekspedisi pilihlah gunung yang pendek-pendek aja dulu. Betul. Untuk tamu-tamu. Ketika pada saat kita ngebawa keluarga yang belum pernah mendaki terutama. Tapi kalau udah expert, go ahead. Oke, terus berikutnya? Tapi untuk saat ini gunung-gunung udah mulai dilonggar sih Om. Oke. Kayak Semeru udah durasi 3 hari 2 malam. Oke. Rinjani pun sama. Cuman kalau kayak Kerinci dia masih ditutup. Masih Katimojong udah buka tapi jalur selatan dia baru dibuka gitu. Kenapa kerja ditutup? Kalau Kerinci belum ada kabar. Maksudnya mungkin Cuaca mungkin ya? Iya, di sana Cuacanya lagi kata info dari base camp sana sih masih lagi aktif dia. Oh, lagi waspada atau apa gitu saya lagi. lupa. Nah, sekarang mau dijelasin di bulan Desember ini kan bentar lagi kan ada libur panjang. Libur panjang. Nah, kira-kira di musim di minggu itu musimnya kayak apa ya? Oh, kali. Hmm. Oh, Oh gitu. iya. Saya lagi. Iya. Jadi buat ini ya untuk pasti bakal ramai banget nih Bang pendakian Iya. atau tempat-tempat wisata. Pasti dong karena musim Iya, liburan. musim liburan. Jadi otomatis mereka juga bakal nyari nih yang nggak punya brand belanja. Belanja. Jadi buat konsumsi. Belanja. Iya. Jadi persiapkan tuh. Jadi pas bulan Desember ini persiapkan dari sekarang buat belanja kebutuhan travelingnya. Nah, Sebelum kehabisan. Iya sebelum kita ada promo di 12 ya? 12 kita 12 di all shop ya. di shop atau offline kita juga ada promo semuanya. Store juga. Jadi 12 Mantap. guys. Belanja di 12 banyak diskon. Banyak item yang kita diskon. promonya. Ada promonya seperti itu. Perhatiin itu ya, jangan sampai Iya. terlambat. sampai berapa persen tuh? Boleh bocorannya nih, bocorannya sedikit nih. Iya. Diskonnya sampai berapa persen tuh Bang? Kalau di 12 untuk 12 kita ada diskon 20 plus 10% Wow. untuk all item. Wow. Nggak cuma 1-2 item aja. Jadi kita punya diskon untuk semua item 20 plus 10%. Plus, Jadi plus. jangan sampai kalian kehabisan apalagi kalian ketinggalan. Wow. Perhatiin ya. Oke, kita bahas selanjutnya Lanjut tentang lagi. masalah cuaca. Masalah cuaca. Nih, buat newbie ini penting banget. Buat newbie ya. Iya. Iya, tentunya buat newbie atau buat yang teman-teman baru pertama Baru kali pertama kali, naik gunung harus diperhatikan juga faktor cuaca. Karena itu cuaca itu bisa membuat kita nggak bisa balik lagi Bang. Maksudnya Gimana sih? jangan sampai nih kita Boring. karena hobi kita Nggak boleh jadi balik. membawa nama Balik dong. karena akibat ya cuaca yang buruk. Karena gini, maksudnya gini ya artinya. Ya kita harus ngelihat juga cuaca di bulan November ke Desember. Desember. Desember ini masih banyak-banyaknya badai pastinya. Iya. Jadi harus benar-benar itu tadi yang seperti yang saya omongin dari awal tadi, safety lah yang pertama. Saya sediakan jaket yang tebal dan kalau kalian emang nggak bisa, pakailah pemandu gunung atau porter atau orang-orang temen yang berpengalaman Iya. gitu untuk yang pendaki awal Oke. gitu. Sepertinya perlengkapan harus benar-benar memadai untuk Harus. cuaca yang Cuaca yang ekstrim seperti ini. tersebut. Iya, jadi jangan diremehin cuaca seperti itu karena kan hipotermia itu kan memang bener-bener ya bisa bikin kita apa ya? Pingsan kali. Ya itu Sadar. tadi ya Allah alam ya bisa Iya. jadi kehilangan Lewat. nyawa gitu ya jangan sampai lah Kalau kita. kena hipotermia kira-kira untuk supaya dia recovery gimana caranya? Yang saya pelajari dan yang saya tahu selama ini ya kalau untuk hipotermia jadi itu segera ganti aja baju yang basah pastinya itu kan karena dingin Ya. basah jadi harus diganti segera baju dan mungkin dikasih air hangat kali ya air hangat yang pertama dan segera dialasi lagi dengan thermal apa namanya Emergency blanket. ya emergency blanket gitu terus pakai jaket atau apa namanya itu ya dilapisin aja buat dia Skin to skin sekalian. skin to skin Seperti ya Lila tuh kemarin ya. Skin to skin seperti viral bener ada salah Suka banget kaprah kayaknya. ada salah kaprah tuh dengan Skin to skin itu. Jadi kalau saya pribadi ketika hujan nih Om ya, sering buat tamu. Nah, saya selalu bawel ke mereka gitu. Sama di jalan ketika kita lagi nge-trek,
saya selalu bilang ke mereka, ayo makanan logistik dimakan ketika lagi istirahat gitu. Kan kadang kalau udah kedinginan begini Om, pada ngelamun. Pada males makan, salah di situ ya. Iya, selalu saya bilang makan, karena logistik atau cemilan yang kita bawa itu untuk dimakan, nggak untuk dibawa gitu. Karena laparnya di gunung itu sama di Jakarta atau di rumah tuh beda. Kalau di Jakarta kita lapar, perut bunyi kreok-kreok. Oh gitu. Iya, kriuk-kriuk gitu ya Om ya. Kalau di gunung Terutama anak kos gitu ya. Iya, iya. Kalau di gunung itu ketika dia lapar, nah itu nggak berasa, cuman kenyang aja bawaannya. Nah pas ketika lapar banget baru kita makan muntah. Oh gitu. Nah, Iya, betul. Jadi saya selalu rekomen ke mereka, selalu maksa gitu, terutama untuk pendaki-pendaki yang pemalu atau yang pendiam atau yang susah bersosialisasi. Saya bilang, ayo kita makan bareng-bareng. Saya juga makan kok, kayak gitu kan. Oke guys, Kayak gitu. ketika di rumah, ketika lapar, Iya. yang ada adalah kriuk-kriuk. Iya. Tapi ketika di gunung, lapar, itu gejalanya adalah muntah. Iya, mual. Nah itu susah banget mau masuk makanan. Iya. Harus dipaksa banget. Iya. Sip. Jadi sebelum itu terjadi kita makan aja. Makan Apa aja ya? Jadi buat teman, ayo keluarin cemilannya, biskuitnya, rotinya, saya tinggal minta aja ke dia. modus. Iya, modus itu. Jadi kayak gitu sih, makanya banyak pendaki yang apa sih ya, yang tiba-tiba muntah kayak cewek, setannya pasti Karena kelaparan. kelaparan kayak tim lain itu pasti belum makan ya bang. Udah bang, tadi pagi. Enggak bang, positif. Iya. Nah itu bahaya itu. Lakinya bisa waduh. Kalau belum nikah. Nah terus kalau ya kita hiburan sedikit. Ya, nakal tapi jangan ketahuan. Iya. Oke, lanjut. Kalau untuk habis kena hujan, paling saya bilang ke mereka, ayo ganti pakaiannya, terus ganti yang hangat. Saya langsung siapin kayak teh manis, selalu makan dah intinya kayak gitu. Apalagi orang-orang yang mageran nih, nyampe tenda langsung tiba-tiba tidur. Nah itu rentan hipotermia gitu, sering banget terjadi. Karena perut kosong. Perut kosong, kondisi capek, malam-malam kayak pingsan gitu. Makanya ketika kondisi cuaca nggak bersahabat atau kena badai setelah hujan, saya jam 1 pasti kayak sweeping mereka. Oi bangun. Ada aja yang nggak bangun Om. Wah ini nggak sadar nih pingsan tiba-tiba kayak iya gitu. Karena saya peduli ke mereka sih. Itu tanggung jawab saya lah sebagai pemandu. Makanya rekomennya ketika lu nyampe tenda, lu makan cemilan, biskuit, roti, apapun itu, jangan sampai perut kosong dan utamain kehangatan badan gitu. Bahkan sekelas sempak pun harus diganti. Itu sering banget disepelein Om. Takutnya kasihan di dalam mengkerut gitu. Iya. Gitu sih. Betul banget ya, tentang itu ya. Iya beneran, sering banget terjadi kayak gitu. Nah, guys, celana dalam sering diganti ketika pada saat hujan. Iya. Penting banget supaya nggak mengkerut katanya. Iya bener. Detail-detail aja yang sering disepelekan biasanya ya. Iya bener Om. Kadang teman saya pribadi, gue udah ganti baju bang, sempak ganti gak? Enggak bang. Nah itu kan di badan adanya, soal badan di sini. Jadi bikin basah terus dibersihin. Sebenarnya sumbernya dari situ. Dari sini. Karena di dalam Iya. posisinya ya. Karena pengetahuan saya sih, penelitian saya, hipo itu awalnya dinginnya ya dari sini ke badan sini Om. Kayak gitu. Jadi utamain yang celana dan kaos. Kalau pas kaki oke lah kita buka selesai. Cuman kalau dalam tenda, walaupun di SB hangat tetap kaki yang kalah ya Om. Kenapa tuh? Iya. Saya pakai kaos segitiga kadang tetap aja dingin. Karena pembuluh darah baliknya di sini. Di kaki sih. Di kaki kan kecil kapilnya. Kayak gitu. Apalagi di bulan Desember ini kemarin terakhir update selamat hujan es ya. Iya. Iya. Oh, es di Gunung Selamat. Terus kemarin di Sumbing update juga Sindoro badai angin besar gitu kan. Jadi buat pendaki ya siap-siap aja sih gitu. Kita Nah, Kita juga punya bahan yang dari bulu angsa. Nah, bahan dari bulu angsa ini pertama, dia lebih nyaman. Karena apa? Lebih empuk. yes. Terus kedua, dia lebih, kalau bulu angsa itu kan ngembang ya. Iya. Jadi ketika kita senderan atau mau rebahan pakai jaket, nggak terasa tuh batu-batu tuh Om di bawah. Jujur aja ya ini, menurut aku guys, ini lifestyle-nya banget. Itu pakai di kantoran, pakai di mall juga keren. Coba lihat. Gitu guys. nambah ganti. Aman, nyaman, nambah ganteng. Keren bro. Bulu angsa. Itu. Mengingat bulu angsa ini kenapa dipilih bulu angsa? Bukan bulu kucing. Karena bulu angsa ini dia mengandung lilin sehingga untuk mencegah pelembapan di dalamnya. Emang bulu angsa mengandung lilin kan? Dia kan, Iya. kan kalau nggak mengandung lilin dia nggak bisa Kebasahan ketika dia lagi Iya kan, basah. berenang. Bener Oh, dong. iya. Harus yakin itu. Oke. Keren guys. Jangan lupa, ini keren banget buat cewek lu. Mantep. Ini bisa dipakai buat cewek, bisa dipakai buat cowok. Yes, keren banget. Dan tetap ganteng atau Keren, cantik. ini ganteng banget, ini Tetap keren.
Oke. Kita Oke. udah mereview banyak produk nih. Kebetulan teman-teman dari Dunia Pendaki dan Jejak Backpacker, terima kasih banyak atas kehadirannya. Nanti kita akan ngobrol lagi di sesi yang lebih seru lagi di minggu berikutnya. Oke, thank you guys. Konsia TV Everywhere.